Tanya kibi kula, Pak Abi dekat dengan masjid kenapa mau? Oh, dekat masjid untung oh. Pak Abi datang ke masjid untung. Apa untung? Aku kalau berangkat pasar jam 2 bangun. Tahu mana? Itu ada orang mekek-mekek di masjid. Oh, atarhem. Kok dia tidak bangun pekek-pekek, aku tak berangkat pasal pelamboyan ah. Orang Cina untung mak. Kula ben sampean ngeding orang atarhem. Jen seret. Ya sampai tarhem medok iku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بأن لا معبود بالحق في الوجود إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه وذريته أجمعين حتى إلى يوم الدين اليوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعده سماحة الفضلاء والكرامة para kiai, para alim, para allamah, terkhusus kepada gurunda mulia kami, guru kita semuanya, sahibul fadilah, as-samahah, Kiai Haji Umar, para guru-guru mulia kami. Sebenarnya saya tidak layak untuk duduk di kursi ini Pak. Estonatan kula tak pantas badanang kinto nang kursi kinto. Walhasil pun kula bade ibu-ibu tak katela Pak. Tak abas margana bade kembang wanika Pak. Lagi pagantengan kembang ban kula. Dan iki saporana kiai guru-guru dan kula alal akhas kepada Kiai Suhardi, kemudian Kiai Abdullah dan kiai-kiai yang lain yang saya hormati dan saya cintai, sahabat kecil saya walaupun sekarang sudah tidak kecil lagi, yang menjabat sebagai kasih di Kemenak Pontianak, Ustadz Ahmad Rois. Beliau itu kawan main saya. Cepon ring Madura kancah roporop sarong. Oning roporop sarong. Lambe mun masuk ke masjid. Permainannya sederhana Pak. Ternyata sederhana, ternyata bahagia itu sederhana. Cokopkeun amain roporop sarong seneng lambe. Padahal bau sarong nggak bau tangkit kabeh. Leo mungkin benih sahabat kecil, sahabat kilbut mungkin. Karena Pak Rois kelihatannya sudah mulai kilbut Pak. Ya, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kuburaya dari fraksi Partai Golkar, saudaraku Haji Abdullah. Saporana kinto ngangkui bahasan apa Bu? Gue, nah. Oke melaju kan tukang cak melaju kita. Pon lah bahasa Indonesia we jaga laga. Tapi seporan kulen. Kulen tepangan. Saya ini lagi sakit radang tenggorokan. Karena 1 bulan ini saya sudah keliling Kalimantan Barat. Pagi, siang, malam ceramah. Artinya bahwa malam ini suara saya agak kurang pas. Pak Operator. Ini kedua napa saya son napa nih? Majar napa gratis tretan? Cake jana.
gratis. Mun penika gratis, bi kule sampean itu akina manter masuk swarga beneson sekalian. Korpe kol tibi. Oh kemudian haba kau bani bangla bang swarga. Oh Pak Muksin kok. Anda siapa? Marsuli kok. Wah, Marsuli yang mana ya? Dulu son meranti. Masalahnya apa? Saya ini masuk surga Pak. Masalahnya apa? Saya lihat sholatnya sampean biasa aja tuh. Saya masuk surga gara-gara saya waktu pengajian di Kiai Umar itu saya kasih gratis. Oh, gara-gara son gratis? Iya, masuk surga? Iya Pak. Ya kenapa enggak masuk? Ason nebere. Ya pekol tibi. Lah Pak. Lah jarine pun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Orang itu kelak di surganya Allah pasti dikumpulkan dengan sesuatu yang paling dia cintai. Ya kalau cinta masjid nanti masuk surga dengan masjid. Masuk surga karena sebab masjid. Cinta ke langker masuk surga margana langker. Cinta ke son masuk surga beneson lah. Jadi saporana. Karena memang suara saya malam hari ini nyaris habis. Karena besok malam saya masih ada kegiatan yang sama. Kegiatan pengajian Isra di Gertak Kuning Sungai Raya. Terus malam tanggal 18 itu di Pondok Pesantren Nahdlatul Atfal. Kemudian 18 pagi di Masjid Miftahul Jannah Jalan Budi Utomo. Kemudian malamnya kemana itu? Desa Kapur tanggal 19, paginya di Desa Mekarsari, malamnya tanggal 20 di Desa Bong Asam, dan tanggal 21 itu di daerah Tanjung Raya 2, kemudian insya Allah tanggal 22 kalau sepakat kita terbang lagi ke Ketapang, karena diundang oleh Bupati Kabupaten Kayong Utara untuk pengajian di Masjid Agung Kabupaten Kayong Utara. Yang saya sampaikan ini bukan bermaksud apa-apa, tetapi ini motivasi untuk adik-adikku yang ada di pondok pesantren, adik-adikku yang ada tretan kule, lek-alek kule, kan penakan dan kule se asli meranti. Sampean mesti punya keyakinan, sampean harus yakin bahwa ternyata orang meranti insya Allah punya kemampuan dan orang meranti masih diperhitungkan orang di luar sana. Dulu kalau orang nanya sama saya, Pak Kiai ngajinya di mana? Saya jawab di Meranti. Mereka bingung meranti itu di mana Kiai? Meranti iki emak Kiai. Di Meyong. Ngarata di ilmu peta meranti. Tapi saya bangga Pak. Bangga. Karena saya lahir besar di kampung ini dengan kesederhanaan. Saya belajar ngaji sama Ustadz Suriman, terus sama Ustadz Kiai Umar, terus kepada Kiai Abdullah, ada Ustadz Suhardi. Saya berguru kepada beliau. Makanya satu hal yang saya sampaikan untuk para santri. Kenapa saya di awal mengatakan tak layak saya duduk di antara kita, tak layak saya duduk di kursi ini, sebab saya ingat bahasanya Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, nahnu ila qalilin min al-adab ahwaju minna ila kathirin min al-ilmi. Aku lebih senang dan lebih butuh kepada orang walaupun ilmunya sedikit tapi akhlaknya baik dibandingkan dengan ilmu yang banyak tapi tidak ada akhlak di dalamnya. Maka saya mohon maaf kepada kiai-kiai saya, kepada guru-guru saya, tretan-tretan bertengkul lebih amat lebih saya daripada sebenarnya. Tapi mereka kenapa? Mereka panitianya kaki menikah. Saya minta duduk di bawah, tidak boleh. Kuda lengsi baba tak ada, kita teringat. Karena panitia dulu, kuda maksa juga foto juga buat yang cam. Foto juga buat yang beramplop lagi. Nah, agak bahaya membuat mereka Pak. Akhirnya lebih lagi Pak.
Tapi kan tenang, Pak. Tenang karena beliau Pak Abdullah. Panitia siapa panitia kan yang bagian keuangan? Siapa? Hah? Orang dah lagi. Tidak serius betul. Orang. Tahu saya ke dokter saja. Pak Abdullah kesal aja. Pak Abdullah itu milik kasar aja gitu. Orang lain saya pakai Pak Abdullah. Ini paling makin saya, paling laki tak apa Pak. Sepenting berde. Untuk amplop jalan jadi istilah percuma lagi Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita malam ini bicara tentang Isra. Di mana-mana tempat kita bicara tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil anak saya bersama teklek-teklek kau ini. Marah apa jauh-jauh mentonya kotor. Kamu jangan detik. Yang punya tasbih bila. Bicara soal Isra, bercerita tentang Isra berarti kita bicara sholat. Kalau bicara sholat berarti kita bicara tentang hubungan kita dengan Allah. Bicara hubungan antara kita dengan Allah berarti ada abdiyat penghambaan kita kepada Allah. Bukankah Allah sudah menegaskan di dalam Quran Al-Karim? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan semata-mata aku tidak menciptakan jin dan golongan manusia, melainkan tujuannya adalah untuk menyembah kepada Allah. Bahwa orang sholat itu adalah penghambaannya kepada Allah, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Allah atas nikmat rahmat rezeki yang tiada terhingga. Termasuk malam mangkin, panitia tidak perlu capek-capek nyareh. Apa saya mau ucap juga Pak? Penampik minggu mungkin pening sepeh coba Pak. Oke. Secara masa andi ilmu penampik sambal dulu. Mungkin musim terang, musim panas. Termasuk malam ini kita diundang oleh Allah. Walaupun kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Abbas, ni'matani maghburun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat besar yang cenderung dilalaikan oleh manusia. Pertama, sehat. Dua, sempat. Malam ini kita bisa datang bukan karena sehat dan sempat, karena memang Allah yang memilih kita untuk hadir. Allah memilih kita masing-masing untuk hadir. Dan jangan pada orang bermasjid kan tak aja. Engki. Bunyi-bunyi itu orang nyaman yang ramai di masjid. Engki nyaman karena tiap waktu bisa ngidingan. Tapi apa jangan belum tentu. Di marga masih mikir pasir kemudian sehingga pick up Gelap kerja. Biasanya saya sama istri itu kalau dijemput sama panitia itu kan mobilnya VIP Pak, dengan mobil terbaru dengan pengawalan ketat. Naik pesawat saya kalau diundang di luar sana pakai pesawat Garuda bisnis kelas, dijemput di bandara dengan mobil terbaik. Kan boleh kemerhati Tehi bukan pikap dihulat. Wallahi kulah Marifirna beri kenakan kita WA. Nih besok sampean saya jemput. Hari siapa ya? Pak Wasil nih. Lu congol. Kakinya berpikap kan?
Gini, aku sambal seperti ke bejong. Ngareng kota orang harga dia jong. Mon pasti kamu kezen musim kan pipi kap. Wallahi laku dia orang yang berbenetrak wajah. Kau namanya, dia pakai mobil, kan naik kecek ya kok. Ada mobil sekarang, percaya. Allah jong, engkau mulai keluar jong. Bila boleh cerita sama asisten pendidik. Engkau mau keluar negeri jong, ngajak acara ke Malaysia. Engkau jemput bermobil VIP jong. Kan mulai desa engkau tak turun lah, tak berhenti ke kiri. Engkau sih kebetulan kita lepak ke pengajian, tolong sampai lepak ya. Tapi alhamdulillah, jadi dah hoy, ada hoy berhoy, engkau benar tu hoy. Ketika benar Rasulullah nikmat si raja kali kedua, sehat dan sempat. Tapi dengan itu dengan sahabat yang sehat, tak sempat dia ke masjid. Minta sempat ke sawit. Tanya Kak Man Salman dengan Kak Tombi. Hong tabang kita Tombi di sini bocor. Kau tak menang saya tak sibuk. Sekolah ni bang. Mulai sampai sibuk bang. Tapi jangan lupa yang jenah. Lepas saya sampai sebanyak mereka berjubul dan undi kisah bang. Kita jangan pilih malaikat semuanya. Ya kamu merasa ada berjubul. Ini mereka nasi. Abang kalian lu ya katakan tak bujur buat nak. Mantap gula mereka Pak Mustaqim. Di marga nasi abang kalian motor TV sampai tak gini. Tanya kiri malaikat. Pantah bujur kemudian seorang karena tak menggura mereka. Jarang gula mereka ceramah bahasa Madura. Jarang. Tanya kiri malaikat masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian celaka dalam neraka saqar? Dijawab oleh yang ada di neraka saqar, lam nakum minal musallin. Waktu kami hidup di dunia kami tidak salat ya malaikat. Kenapa anda tidak salat? Sibuk. Sibuk kenapa? Sawit malaikat. Imun kaki sibuk di sawit. Berapa kilo sawit sepaling berat? Berapa kilo? Sekat kilo. Ini bagi sawit di malaikat. Hari-hari kek sawit ya. Karena kenapa saya kelak itu? Pas abah lo pada pengiran mereka di kelapan mereka. Ketika saya tidak sana abah. Tapi kulban sampai apa jam tak abdi. Bejana kulban sampai kan rang-rang. Bejana kulban sampai dan kating sopu lek lepain. Ki bangki lagi itu. Ki ontong bejana dulu. Dan kating lagi asal balas. Maghrib bisa, Isya nyetir. Sopu, wah, letak ingat sekali. Padahal kencernya sopu, kencernya orang apa yang sopu mereka maafkan Allah. Ini dalam Quran. Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Seongkong orang apa yang sopu mereka saksi malaikat. Ada ribuan malaikat yang turun di antara sampean. Siapa yang sabtu? Maka kan bajang sabtu mereka ngantok. Saksi akhir malaikat. Allahu Akbar. Karena takdir sampai malaikat Allahu Akbar. Oh, pulang bin pulang. Harus hafal. Pada periksa. Oh, makmunati. Benar makmunati. Wah, enggak alhamdulillah. Muna Jumatan mesti makan ada. Boleh enggak lambat gitu di zaman aku lagi gitu Jumatan kalau makmunati datang berarti para adem. Tapi mau Pak Marsuli datang orang yang banyak berdebat. Dan itu kadang kalau sampai mereka nak laku orang lain berjen ni kalau kain. Padahal berjen tapi
Paling kuat kalau sambil tadi kalau istirahat 10 menit. 10 menit Pak. 10 menit paling kuat. 10 menit penita imam melengkir. Gak berkata. Nanti jam-jam. Tadi kita ngangkit tadi. Tadi kita ngopur. Gara-gara imam apa jam 10 menit tak marah. Akhirnya pikiran kacau. Karena pikiran kacau, tabing masjid kali ini saya baca. Hasilnya tak ada. Bunyi imam tak marah kita. Maka saya baca amat coba. Adalah jadwal khotib Jumat ini. Sampai yang baca. Lalu mereka ditong di sebelahnya. Jumlah pengeluaran keuangan Masjid Al-Azhar. Kita cari imam atau lagi ke kanan. Tak nemu, pas nemu kau sekancana. Baca kau sekancana, kau sampai, kau Golkar. Bapak Abdullah, calon anggota DPRD Kabupaten Kuburaya. Kemana sampai itu? Kantoran kena ke Sarang Kapu, dong gak ada. Mereka nak apa mak? Kau nama sampai nanti jam tak siap katanya. Padahal saya udah ulama yang jabat orang apa jam ini niat kan tak Allah. Apa itu niat? Hakiki niat niku madhep nang Gusti Allah. Niat orang apa jam itu kada lain selain ngadep ke Allah. Menambah masa ngadep ke Allah. Kenapa takbir pertama sampai yang pertama itu disebut dengan takbiratul ihram. Sedangkan takbir kedua dan seterusnya itu disebut dengan takbir intiqal. Karena takbir sudah ada, takbiratul ihram menikah, takbir yang membatasi antara salat dan di luar salat. Dan kenapa disebut takbiratul ihram? Karena pada takbir ini haram hukumnya mengingat selain Allah di dalam salat. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Cuma kadang gulaban sampian abejeng ini karena banyak masalah. Terutama bu ibu. Pada tanggal Pak lekor lesos sakapi. Hari bini Pak Mad Rais dateng rekana. Arapa kredit kodung kita mare. Susah bojong tau tak buambu. Malaikat lah geleweng gitu. Apa jangan pakai dah. Orang yang bujeng pada ngadep ke Allah. Muntah bisa engak ke mengeran waktu na takbir minimal waktu na Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma keajunan abdi dalem nyembah Gusti Allah. Benda ke abdi dalem abdi nyembah de ajunan nyoon tolong Gusti Pangeran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pon latah engak panika minimal waktu na maca tasyahud waktu na at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Minimal telok kenengan. Ingki langkong-langkong sejeng lanjeng salat engak ke pangeran. Ada orang yang tanya aki, orang khusuk mereka katina apa tengki mak. Jangan situ ngah. Orang khusuk jele tak engak apa-apa le. Aku tak nyedeh je mak. Ini kebujeng apa sodi ngah. Saya kocak orang khusuk ini kenapa? Allah menggambarkan di dalam Quran. Alladzina yadunnuna annakum mulaku rabbihim. Orang khosok dalam bejeng apa nikah. Abeen aromasah aki pangkian sarang Allah. Karena aki pangkian sarang Allah pas abeen todus. Todus atena pas nonduk. Nonduk ini sebab kenapa? Todus ke pangeran se aparing odi, aparing rezeki, aparing nikmat setadek betes. Tadi mun amba menika bejeng todus ke pangeran nyaman bejeng apa? Sanaus bejeng sejam tak kengai mak. Margana napa? Abe mereka ngadep ke pangeran.
Mun abe peneka abejeng tak romas ngadep ke pangeran masalah setimbul. Mulai dari takbir ke ngain kapi. Adalah tangkel hari apa setian ni? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh. Hari Senin setia. Duh Senin biasa na pengajian. Oh benih porob. Bu Suhermin porob Jumat iko. Beri awal sampai mari abejeng. Saya kengay cuma bab nikat. Nah milan aku sarang panjenengan abejeng sebelum abejeng awudu. Sebelum awudu beda sunnah sebelum awudu. Sobatnya apa? Pikiran bersih, hati bersih. Beda orang saya tanya. Karena memang setiap malam apa sih disepakat dua? Malam Kamis ya. Setiap malam Kamis itu di Masjid Mariatul Jannah dekat Untan itu, saya dari maghrib sampai isya itu sudah 1 tahun ini menyampaikan kajian fikih. Kitabnya Syarah Bulughul Maram. Tadi banyak jamaah nih Pak. Apa jeng roban banyak tahun yang bejeng. Banyak tahun yang bejeng. Bede jamaah apa nih keseneng apa jeng ke masjid. Tuan apa jeng tahun ini. Jadi bi kulit tanya ki. Sampian apa jeng dari ki bila Pak. Kulala abid terus. Mulai dari pelik kulana kelaga apa jeng. Mata apal tuan apa jeng. Tak ada sing ngajarin nah. Mit pan la tua. Ajar todus. Sampian sebisa apa mak? Cuma alhamdulillahirabbil alamin. Oh Fatihah mak. Engki. Sorat tak bisa sekali. Kita apa pun tak bisa mak. Karena sorat menika beni rukun. Sampian abejeng tak ngangkui sorat sah. Saya tak sah mun tak Fatihah. Karena dawuh Rasulullah la salata illa bifatihatil kitab. Tidak sah salatnya seseorang kalau dia tidak baca Fatihah. Engki. Mun tahun yang lain nah. Bedekat cekula tahun yang sekali terus. Napa sih baca mak? Oh kon bejeng cuma takbir tok. Bejeng takbir katin apa mak? Mulai dari takbir penikah. Waktu orang yang baca Fatihah kan cekula cuma baca Allahu Akbar kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutu sejeng lanjeng apa jeng panik Allahu Akbar. Abo nyaman apa jeng Allahu Akbar sampean kaya Pak. Asa engke mun kita tak oning mak. Supaya lebih aman berjamaah. Karena setuju nah hal saya tak bisa lakoni abbe. Umpani lakoni bi imam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ki agle kulagi mending ter. Kulagi abejeng. Tetangga kula pula mbak tanang abejeng. Mari sekalian nih kok. Bejeng napa mak? Telasen nih. Oh bejeng rumah. Seorang aku lagi nginum sekecil lagi. Oke. Ya ibu-ibu yang lebede, cecene lebede. Nasen lebede. Bok mun lebede deer tak napa bu? Deer tak napa? Kinsara ke lebu. Masa giain acara sama ibu ada kula nika sebenarnya agak garang cukan bu. Acara mah begela kita beri nasi. Seporan. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Oleh karena malam ini, nah apa temanya apa ini? Semangat Isra Mi'raj menuntun insan mandiri untuk beribadah dengan khusyuk serta menjadikan manusia beriman, beradab dan bertakwa.
Cek lanjeng teman. Ada cung lanjengan boleh. Roh. Dulu saya itu punya tetangga. Kula di tetangga tak jauh dari masjid. Orang Cen nama. Tetangkeben masjid Nurul Yakin panika 50 tahun. Tetapi kulit tanya aki. Nyaman Pak Apiu. Pak Apiu. Sudah lama tetangga sama masjid. Oh, udah 50 tahun Pak Haji. Berarti kaki ngetela ring bejeng Pak Apiu. Iyalah. Tahu kaki ring bejeng. Oh tahu saya itu. Baca naro, dengar saya itu. Pak Apiu bisa baca Fatihah? Oh bisa. Baca Fatihah. Dengar dari mana Pak Apiu? Aku kan 50 tahun samping masjid. Masjid swasembada 2. Compon panika cuma 4 meter di masjid. Pas sepinggir masjid. Titi menoreng baca Fatihah, apal saking abidah tentang keben masjid. Seheran ku leben sampian. Ada tangkeban masjid cuma oning orang mangkat ke masjid. Tanya kibi kula, Pak Apiu dekat dengan masjid kenapa mau? Oh, dekat masjid untung oh. Pak Apiu ada tangkeban masjid untung. Ngapa untung? Aku kalau berangkat pasar jam 2 bangun. Tahu mana? Itu ada orang mekek-mekek di masjid. Oh, atarhem. Kok dia tak bangun pekek-pekek aku tak berangkat pasal pelamboyan. Orang ceno ontong mak. Ku leben sampian ngeding orang atarhem. Jan seret. Nyak sampai tarhem itu iko. Paling Ustadz Nul Yakin jia iko. Apiu kalau 2 juga mak. Jadi kulit tanya Aki, untungnya apa Pak Piu? Kalau ada orang pekek masjid itu Pak Haji, aku bangun awal. Aku berangkat pasal pelamboyan, aku punya dagang. Untung besar. Tapi kalau orang tak pekek masjid, aku bangun siang oh. Aku lugi. Nikah mak. Orang lain ontong kulban sampean rogi tok. Pas heran ke Cina. Aduh, mi pasok itu Cina jian itu. Cing lah aku tak sare ko. Cina panika soki margon kol 2 jaga bu. Mangkat ke pasar. Kol belu mulai mitong pese. Kol ben sampean kol belu baru jaga. Mangkat ke potongan. Ketala tade. Mi oleh rezeki. Oleh rezeki didik. Tak pati banyak. Akhirnya ngeluh ke Allah. Ya Allah. Arya tangkut tari yang arah. Sedidik keluar tak lebur ya Allah. Margana terang sebulan pola ya Allah. Pola jauh jene ya Allah ya. Pon. Karena Allah baik kesampian. Seta ojen sebulan ojen. Ojen oleh seminggu asro boleh. Aduh macam lah semua bit si ojen ya Allah. Pola jauh terang ya Allah ya. Akhirnya Allah baik. Petoron kapi. Beri sing ngelu margana panas. Lo ngelu margana ojen. Petoron abareng toron jen panas. Jen panas toron tade keluar. Mata keluar tuh. Jen baik. Pangeran selalu salah bagi manusia. Paringi sekoni mengeluh. Dikasih sedikit mengeluh. Dikasih banyak. Dikasih banyak malah tidak bersyukur kepada Allah. Allah bertanya sama orang merantik kampung saya ini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian berpikir aku ciptakan kalian itu main-main kata Allah. Hei orang merantik orang pugu dapun Allah. Napa sampian panika meker kula nyiptaki sampian panika ageje dapun Allah. Kira-kira bahasanya seperti itu. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah Pak Kades
Kan ada Pak Kades nih. Apakah Pak Kades tidak pernah berpikir bahwa ketika Pak Kades diberikan jabatan oleh Allah, Allah akan bertanya dengan jabatan saudara? Yang jadi anggota DPRD. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Kata Allah. Anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, Bapak Abdullah, apakah Anda menyangka Anda diciptakan oleh Allah dengan bermain-main dan Allah tidak bertanya dengan jabatan Anda? Sahabatku, saudaraku, Ustadz Ahmad Rais. Cek lenole ngopi yaming. Cek lenole Pak. Saya mau ngopi cek kalau pai saya Pak. Kula penika mak saking baen ka orang Cina. Ngopi santan kula tak pernah majer mak. Tanya ke asisten kula. Ngopi santan kula tak majer. Sebab kula pan masuk saya temu. Oh tuan guru masuk. Tak majer kula mak. Parkir tak majer. Moni santan kula parkiran majer mak. Taki boleh bi kula. Nak buana sampai kakek. Anak buahnya benar. 2.000. Ngaracro, cecer enki air ya iko. Anak si 2.000. Orang bi kula 5.000 ya. 5.000. Kok begitu Pak Kiai? Cong. Orang ngodi cerai cong. Karena mendengar kalimat saya ini, insya Allah Pak Kasih nanti insya Allah ngasih juga acara ini. Walangi Bapak Kasih. Mentangi bawa otang pada Pak Leku bisa Pak. Undi cerai-cerai Pak. Cerai-cerai. Orang si mati kuburan. Muku laut. Kula lambak pun ki kanak Mak. Karena compok kan sampean oning seteje compok gula polong saka kuburan. Takut mau berdering mati. Ijo bojo bi Pak Juhari. Ben Pak Rais. Musim jerengkong setia kok. Bi gule pikir mangken panla tua. Bermasuk akal jerengkong keluar. Cing urusan kita mare delem. Mipah keluar nyari urusan nanyar. Kule seheran polereng Indonesia apa nikah. Antona antoloco kapi. Pertama pasti yang paling ditakutin itu Pontianak. Kule seheran bulambe. Pontianak benik kami pangangkui jubah pote. Kentandi selain. Selebih takok bok seheran suster ngesot. Buruk kakek suster ngesot. Cek Antona ngesot buruk kakek. Dibun Allah dalam Quran orang semate panikama. Benga sepo kula sareng panjenengan setuju. Manteri sepo ora setuju sebab dalam kopur gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang semati dalam kubur pada kedebun Allah. Minta ke Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah. Seandainya engkau berikan waktu dan kesempatan ya Allah. Engkau mundurkan kematianku sebentar ya Allah. Sebagai kubur benek. Fa'asaddaqah. Kula ala ku sedekah ya Allah. Lambai kalau pain tak sedekah ke masjid. Lambai kalau pain tak sedekah ke langker ya Allah. Lambai waktu nak odi andi PC tak sedekah ke bela tetangga ya Allah. Fa'asaddaqah. Aku akan bersedekah ya Allah. Saya pertama saya perintah sedekah. Wa akum minas salihin. Dan aku akan menjadi hambamu yang salih ya Allah. Abejeng ya Allah.
Debuna Allah dalam ayat selain idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mun letebeh depak ke umur sampian. Kati mangken sebaru depak ke umur kintoh. Allah yarham menteri sepora sareng Allah. Almarhum kuteh mak masyarongku. Mbak Ustaz Zaini. Kuteh mak marhama sareng pipi. Menteri sepora atusan sareng Allah Subhanahu wa taala. Cek kebeter. Kula ben sampian pasti mangkat kia. Cek kebeter pas seru ka Allah. Mi mangkat ka ade lambe emak ya Allah, minta kula. Tenang. Oleh bagian. Oleh. Leku pada do malam pada tenungguan. Fasadaka wa kum minas apa demun Allah? Tak bisa maju, tak bisa mundur, mun umur le depak. Tak bisa taber, tak bisa. Pan lemate minta ke Allah. Kula tero dia boleh. Ki kula ngabos di kentok bedek tretan-tretan sedari pugu. Bede Pak Marsudi. Kisah bede Pak Sayan. Bede ki Pak. Engak kula kesampean Pak. Lambe aki pari bola. Kalah tok mun Pak Sayan sekipar. Kula lambe mun sekancak sampai sekipar Pak Sayan jengko mulia iku. Apa? Pasti kalah iku. Tapi semangatnya tinggi Pak Sayan. Makilah kalah main tok Pak. Leni kama mumpung kula ben sampean ki odi. Mumpung umur ki beda mak. Tinggal engak. Ya Allah, umur kula sebitak lebih ya Allah. Tak kira abid boleh ya Allah. Mungkin kula cuma mitong waktu na mate. Tadi saya cerita sama Pak Abdullah, waktu itu begitu cepat berlalu hari ini. Kemarin rasanya baru hari Jumat, besok sudah hari Jumat lagi. Karena kata Rasulullah, salah satu tanda kiamat adalah wa yataqarabuz zaman. Waktu itu berlalu begitu cepat. Baru Jumat kemarin, besok sudah Jumat. Baru rasanya tanggal 1 kemarin, sekarang sudah tanggal berapa? Sekarang sudah tanggal 16. Cepat sekali waktu ini berlalu. Oleh karenanya para jamaah, para saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para tretan beden kaula setuju, para beleh, para kancah, para keluarga sebenarnya meranti, bahwa berdirinya kampung Meranti yang mungkin hampir 100 tahun ini, yang dulu didirikan oleh seorang tokoh besar kita, Allah yarham Jujuk Abdul Karim. Kemudian yang saya ingat itu Jujuk dan mbah-mbah kita yang lain. Tidak perlu saya sebutkan, ada Juk Latif, ada Bahasa Tena Lambo, ada Juk Umar Lambo. Semuanya menggagas berdirinya kampung. Tak lama kemudian hadir guru kita Kiai Alimin dulu di kampung ini. Tujuannya tidak ada lain agar kita ini menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdirinya lembaga pendidikan, berdirinya masjid, berdirinya langker, tidak ada lain tujuannya adalah agar orang-orang Meranti dengan keturunannya menjadi orang yang selamat dari dunia dan akhirat. Manter nak foto kula sareng panjenengan teti orang selamat dari dunia sampai akhirat. Tiate mangken Bu. Oh ini suara saya udah betul-betul habis ini. Sudah berapa menit waktu saya? Berapa menit? Hah? Belum 1 jam. Malah abid dia. Oke abid. Waktu kuliah ceramah berapa menit Pak? 6 jam. Cabid. Cabid ki. Sebenting senau sekoni lagi manter teti manfaat saja. Pugu Meranti ke timur ke Ambangan nyabrang bar Sorbejo terus ke kampung lain peninggalkan setretanan setuju. Ingki saya paling ramai Meranti kan orang pelanggaran birem kan segintoh imai kampung lain ingki bodoh pelanggaran sekarang selain senaus tak situng kampung
minimal situng kecamatan. Mungkin di Madurane Lambe kecamatan Banyuates. Atau setidaknya satu kabupaten, Kabupaten Sampang. Kalau tidak satu kabupaten mungkin satu pulau. Karena orang Madura itu dibagi 4. Ada di gerbang barat namanya Kabupaten Bangkalan. Ke arah timur namanya Sampang. Saya kali jenengan sedanten. Kulo kali jenengan sedanten. Saya dengan sampean semuanya rata-rata itu dari Kabupaten Sampang. Agak ke timur sedikit namanya Kabupaten Pamekasan. Paling ujung sekali namanya Kabupaten Sumenep. Yang asal katanya Songenep. Yo bebi reng Madura Semenep. Yang gerbang barat namanya Bangkalan. Bangkalan itu konon terambil dari kata bahasa Madura kuno Bengkelaan. Enggak, bukan anu. Memang seperti itu sejarahnya. Musuhnya mati di medan tempur. Pas nyengkek, oh Bengkelaan, maka jadilah Bangkalan. Ke timur namanya Sampang, artinya Esempangi. Nah ke arah timur namanya Pamekasan, terambil dari kata Wekasan. Ibu Suhermin paham? Wekasan, napa Wekasan? Sing tak tampian. Candring Madura Abekasen. Ke ujung timur namanya Sumenep, terambil dari kata Songeneb. Ada cekungan air yang penuh, ada cekungan besar yang penuh dengan air disebut Songeneb di dalam bahasa Jawi kuno. Bireng Madura yobe. Sengenep. Banyuates kampungnya yobe Nyuates. Yang masih utuh kampung kita namanya Pelanggeren. Cuma mau ditanya ke polisi, cek ngangkui bahasa Indonesia. Bapak dari mana? Dari Pelanggaran Pak. Wah itu lengkap lagi. Kebele dari desa Pelanggeren. Pelanggeren pernah kebagi 2, bede timur, bede bere. Lambe situng, comai pecah. Datang ke Pontianak, tidak tahu tahun berapa. Masuk ke kampung yang bernama Meranti. Yang saya dengar dari sepuhnya dulu, Meranti itu dulu bukan desa Meranti. Tetapi desa Tenaga Baru. Ini yang muda-muda ini tidak ngerti nih. Kocak Parit Tenaga Baru. Setelah diadakan perombakan di Kuala sana ada satu pohon besar namanya Meranti. Maka dirubah oleh sepuh-sepuh kita menjadi kampung namanya Meranti. Di seberangnya itu juga ada namanya kampung Kocak Meranti Buro. Kan bede sabrengah. Lambe sabrengah Bancun. Beca kancak Demah Meranti Buro. Sabrengah kisah Meranti Buro. Kenapa berubah? Ini yang lucu, ini pugu. Pugu oneng artinya pugu sampean Pak. Pugu itu kalau mengacu kepada bahasa daerah, bahasa lokal kita Kalimantan, pugu itu artinya coran-coran tanah. Kan pugu beda tanahnya sama Meranti Pak. Siapa ngamuk Pak Sayan? Mau tak terima saya. Nah ini saya bicara sejarah saja Pak. Pugu itu artinya coran-coran tanah. Endapan tanah yang penuh dengan humus itu namanya pugu. Kalau di dalam bahasa lokal. Kenapa malam ini saya ungkap ini? Karena sebenarnya kita ini atretan setuju. Kuluban sambian senaus tak situng banget sepo. Tak situng banget wah. Minimal lambe situng kabupaten Sampang. Tak situng kabupaten pola situng kecamatan atau situng desa. Kuluban sambian pada atretan. Hal-hal yang mungkin sebaiknya kita persatukan. Untuk apa kita perdebatkan? Meranti ini punya sejarah penting Pak. Kalau saya kemana-mana ditanya sama orang, Pak Ustadz, Pak Kiai, sampai lahir dari mana? Mereka tidak tahu kalau saya dari Meranti. Saya dikirain bukan lahir dari Meranti. Saya bilang, kuler yang bikin Meranti. Serius Kiai, saya dari Meranti Pak. Temuni kuler dari Meranti. Kampung lahir saya di Meranti. Maka seperti apapun ketika saya jauh di negara orang sekalipun.
Kalau saya ditanya, dari mana Pak Kiai? Nah, ini yang aduh ngarasoro ambur ya. Bismillah. Ini peci yang saya pakai, ini peci Malaysia Pak. Ada Pak Nasir itu, orang Malaysia lagi ngararo. Saya biasa pengajian di sana Pak Nasir. Sebenarnya jadwal saya di Malaysia itu sebulan sekali Pak. Kalau ke sana itu 1 minggu berarti 14 masjid. Kalau 10 hari berarti 20 masjid. Pas saya menyampaikan kajian di masjid-masjid di Malaysia itu orang sana bingung. Karena saya orang Indonesia tapi bahasanya bahasa Semenanjung. Bahasa yang saya pakai itu bahasa Upin Ipin. Tak kerja dengan Malaysia. Tuan Guru. Betul tak Tuan Guru orang Semenanjung kali ini? Saya jawab taklah. Saya ini orang Indonesia. Tapi Tuan Guru punya cakap tuh Semenanjung. Semenanjung tuh Kuala Lumpur. Semenanjung tu mana? Semenanjung tu Kuala Lumpur Tuan Guru. Akala, ya, saya memang orang Kuala Lumpur. Karena bagi saya Kuala Lumpur tu cak Madura na celot. Mereka bingung, kok Tuan Guru pas betul nih bahasa Semenanjung nih. Dia tak tahu Pak. Sebelum saya ke Malaysia ceramah, saya 4 bulan nonton film Upin Ipin. Paskan dulu. Biasa saya nonton dengan anak saya yang kecil lagi itu yang umur 8 tahun itu. Saya kau kemana-mana, Singapura, Malaysia, Brunei, orang sana kaget. Maka saya dikasih hadiah peci yang tinggi ini Pak. Biar saya dikira orang sana. Nama letak kalah kali bereng Malaysia bener Pak. Le cokop Pak Nasir saya kalah kali letak fajar Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Bahwa insya Allah meranti itu dari masa ke masa, pugu dari masa ke masa, insya Allah semakin baik masyarakatnya. Kelihatan dari mana? Santri semakin banyak, lembaga pendidikan semakin tumbuh, sarjana-sarjana semakin banyak. Berarti apa? Orang pugu dan orang meranti dan sekitarnya pendidikannya sudah lebih baik. Kalau pendidikannya sudah lebih baik, berarti masyarakatnya pola pikirnya semakin baik. Pola pikirnya semakin baik berarti kehidupan ekonominya semakin baik. Lambai meranti kuluban panjenengan kau noning Pak. Rumah-rumah di Meranti itu kan sederhana. Atapnya terbuat dari kulit sagu, dari apa? Daun sagu. Dindingnya hanya dinding semperan. Lantainya itu aman, enggak pernah kepanasan karena AC-nya keluar dari bawah. Menamui tamu yang tak mampu beri asbak kapi lantainya. Tapi kesederhanaan orang tua kita tidak menyebabkan orang tua kita tidak ibadah Pak. Abang sepupu saya Mak Halili itu lambe. Rajin datang ke masjid. Saya lihat sepuh-sepuhnya jauh-jauh. Allah yarham mbahnya Pak Musta'in. Batuan Ali Wafa, sepuh-sepuh. Terus almarhum Mbak Rumlah. Berangkat ke masjid di laut. Penuh masjid. Masjidnya sederhana, jamaahnya penuh. Sekarang penuh. Mau lebaran. Masjidnya bagus. Masjid kita kurang bagus gimana Pak? Langker nikah. Bagus. Bagus menikah. Sebentar lagi mau ditambah apa? Hah? Tambah apa katanya? Kanopi. Ya udah pada Pak Abdullah tak ngibah PC makin langker menikah butuh kanopi Pak. Tak banyak Pak. Abi telah bolo. Dan Pak Abdullah udah macam tak calon. Namun dah ye. Dan gue lagi nak kerja Pak. Tapi insya Allah kan ada kanopi nanti. Nah karena sekarang masuk di akhir bulan Rajab. Berarti sebentar lagi kita masuk Sya'ban. Korang langkong telah polo 35 hari ke depan kita ini Ramadan Pak. Maka mari kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, turunkan kami barakah di bulan Rajab. Turunkan kami barakah di bulan Sya'ban.
dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Ramadan sebentar lagi datang. Apa yang kita persiapkan? Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan kasih sayang serta rahmat Allah. Tenang rasanya berada di kampung ini. Nikmat rasanya berada di kampung ini. Walaupun saya jarang pulang ke Meranti, paling kula Paleman sebulan sekalian Minang tak sibuk. Tetapi yakin bahwa saya masih sangat mencintai kampung halaman saya ini. Maka walaupun tanah saya orang tua peninggalan Abah Umi saya itu sedikit, tidak akan pernah saya jual, Pak. Kenapa? Di situ saya lahir. Di situ saya besar. Di situ saya didoakan oleh ibu dan bapak saya. Di situ saya dididik oleh guru-guru saya. Setiap saat, setiap waktu. Ketika malam saya sering mendengar abah saya. Jam 1, jam 2 sujud kepada Allah. Pegang tasbih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lepas dari istighfar. Maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lepas dari itu baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Sambil nunggu datangnya subuh. Sehabis salat subuh saya dengar dan saya ingat abah masih menyempatkan baca Quran. Selepas baca Quran baru turun kemana? Ke ladang. Noreh karet. Saya anak petani karet, semuanya kan tahu. Pada pakai Pak Rais ke Pak. Lambo pada ampun nyari tatal gitu. Yang gak melagak Pak Rais. Pada gue lebih kisah Pak. Maka kalau kami kumpul sudah besar, sudah dewasa, sudah mulai menua seperti ini. Saya itu angkatannya Ustadz Mudhari. Ada Ustadz Mudhari ya? Itu ketua grup Pak. Ustadz Mudhari, Ustadz Rais, Ustadz Haji Jauhari. Kemudian siapa lagi? Nurdin ya, Ustadz Bashiran. Seangkatan kami kalau kumpul yang selalu kami ingat adalah kampung kami. Di mana kami lahir, di mana kami besar. Dan dari sinilah kami menjadi orang yang seperti ini. Berkat doa guru dan orang tua kami. Serta doa panjenengan semuanya ini Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka nanti kalau kalian sudah jadi orang sukses. Kalian jadi orang hebat. Seandainya kalian jadi pengusaha. Jadi kiai misalnya, jadi pejabat, jadi pemimpin. Jangan lupa, kalian sukses bukan karena kalian sendiri. Kalian sukses karena guru kalian. Kalian sukses karena orang tua kalian. Dan jangan lupa doanya orang-orang Meranti yang pernah mendoakan sampean. Walaupun sampean tidak sadar bahwa sampean pernah didoakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Quran. Kalau orang sudah seperti orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, hatinya lembut. Kalau hatinya lembut siapa? Orang yang hatinya lembut itu adalah orang-orang yang senantiasa mengaitkan hidupnya kepada Allah. Ketika sukses dia berkata ini karena Allah. Dan ketika dia gagal dia berkata ini juga semuanya karena Allah. Ketika berada di atas puncak sana dia berkata ini semuanya karena Allah. Dan ketika berada di posisi paling bawah ini juga semuanya karena Allah. Wa ibadur rahmani alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah ketika berjalan di atas muka bumi, dia selalu menundukkan dirinya. Dia tidak pernah sombong, dia tidak pernah lupa diri. Dia sadar bahwa kesuksesan itu berasal dari Allah dan semuanya harus kembali kepada Allah. Dan kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mun beda orang secongocoh tebun Allah. Kalau ada orang yang memperolok dirinya, dia tidak membalas olokan orang lain, melainkan dia membalas dengan ucapan doa keselamatan. Mun beda orang sa fitnah sampean tak napa, sepenting sampean tak fitnah orang. Mun beda orang beci ke sampean tak napa, sepenting sampean tak usah beci ke orang. Sampean tak senengnya orang biasa, sepenting sampean tak usah beci ke orang. Untuk sahabat saya dan saudara saya, Ustaz Ahmad Rais yang hari ini Allah berikan anugerah luar biasa. Dan mungkin ini menjadi sejarah dari Meranti. Bahwa putra Meranti mudah-mudahan ke depan beliau ini kita doakan. Insya Allah beliau akan dicalonkan sebagai kepala Kemenak Kabupaten Kuburaya. Kerja kelopai Meranti ke. Hah? Mun beda apa roh? Ini mana ini? Coba orang mekerang ruah Pak. Ini dari mana ini?
Meranti Pak. Meranti itu mana ya? Aduh lah panggil Pak Aki ketepel Pak. Sampai yang meranti Pak. Oh iya. Ya bukan berarti kemudian menganak emaskan meranti Pak. Tapi saya sama sampean seperti hari ini. Pada kilbudi ini. Karena Tuhan yang meranti. Saporana lillahi ta'ala Pak. Kula paling ceremet membeda luar orang coba kin meranti. Ceremet kula. Karena kula yang meranti. Lahir raja meranti. Sukses karena orang meranti. Nah selanjutnya bagaimana kula ben sampean panika setretan yang meranti ngering lep. Insya Allah makin salah kompak. Tapi lebih kompak boleh. Bu. Ibu. Oh Bu. Lengan tok Bu. Bu mau lengan tok marah pemari Bu. Kula pada boleh mana nih Bu. Kalau nak yang mobil semacam gila boleh. Sakit tengah gila. Insya Allah kiai-kiai sepuh di sini tahu itu. Dulu di Meranti itu ada seorang kiai. Namanya Kiai Subki Zayyadi. Kiai Zayyadi itu bersaudara dengan Syekhona Fathul Bari. Kiai Subki Zayyadi itu punya putra namanya Kiai Ismail Subki. Insya Allah Pak Marsuli tahu. Pak Mahur juga tahu. Nah Kiai Subki itu ternyata pernah ngajar di sini Pak. Berapa tahun? Kak Tuan Tahir. Berapa tahun? Berapa tahun katanya Kiai Subki itu? Beda Kak Tuan Tahir. Beliau santrinya kalau nggak salah itu. Lombok Kiai Subki pada ngajar Ibu Meranti Abid. Nah Kiai Subki pada Lombok waktu ini Paritwan Salim andi tetangga cenah. Ini ke cerita cenah gitu. Le cenah pada ki laku entar kaki Subki. Pola pada teti solusi ke bu ibu. Teti gelek secenah. Selamat pagi Pak Kiai katanya. Pagi, apa Pak Peng? Nyaman Pak Peng? Boleh aku minta doa sama Pak Kiai? Yang minta doa Pak. Debu Ki Subki. Tak bisa lah Peng, Tuhan kita kan beda. Tuhan aku Allah, Tuhannya Apeng kan lain. Can siapa Apeng, tak apa. Tuhan aku tak baik ah. Ngapa kau bilang Tuhan kau tak baik Peng? Aku dulu kaya. Sekarang aku bangkrut ah. Jadi siapa tahu doa buat Tuhan Pak Kiai, aku jadi kaya. Kata Kiai Subki, Peng. Iman kita beda. Tuhan kita beda. Nanti kalau aku kasih doa kau baca enggak? Baca. Aku pasti baca. Kata Kiai Subki, kalau begitu kau besok baca Fatihah 1000 kali. Apeng tak nanya Fatihah itu apa? Kiai Subki juga tidak jelasin Fatihah itu seperti apa. Baliklah Apeng. 2 tahun berlalu Apeng datang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kau siapa? Apeng. Apeng mana? Dulu yang didoakan sama Pak Kiai. Doa yang mana? Pak Kiai pernah kasih aku suruh baca Fatihah. Kau baca? Baca. Aku jadi kaya. Kiai Subki senyum. Baca direm. Mabi Apeng. Cing lekat sama Fatihah. Kau baca macam mana Peng? Kan aku suruh kau baca Fatihah. Aku baca. Macam mana kau baca? Aku baca 1000 kali. Bacanya macam mana? Fatihah. Sugih Pak. Sugih. Soki. Margana macam Fatihah. Oleh ya tes Pak. Gue hermin tes lah kok. Persoalannya di mana Pak? Kita tiap hari baca Fatihah. Tapi kok macam ini? Tidak yakin. Tak yakin ke pangeran. Tak yakin ke Allah. Padahal
Surat Al-Fatihah adalah surat yang Allah turunkan yang membuat iblis itu menangis kepada Allah. Iblis itu musuhnya Allah. Iblis itu pernah 4 kali menangis. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir Ad-Dimsyaqi, seorang penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan bahwa iblis itu 4 kali pernah menangis kepada Allah. Inna iblisa ranna arba'ah ramnatin. Iblis itu pernah menangis kepada Allah, menjerit sekuat-kuatnya. Yang pertama, hina lu'ina. Iblis itu menangis ketika dilaknat oleh Allah di surga. Yang kedua, wahina uhbita. Kedua, ketika diusir dari surga. Yang ketiga, wahina unzilatil Fatihah. Ketika surat Al-Fatihah itu turun, iblis itu menangis. Dan yang keempat, wahina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang saya sampaikan ini patut untuk menjadi pelajaran. Saya paling penting jaga pejeng aku leban sampian. Mun pejeng ala tepak, insyaallah lain tepak. Mun pejeng ala bagus, lain insyaallah bagus. Pagi nang yaumil kiamah, Pak. Sedekah aku leban sampean tak bitong. Zakat tak bitong. Umrah tak bitong. Zikir tak bitong. Saya bitong tak ada, kenapa? Pejeng. Mun pejeng lastari bitong, lain baru bitong. Tapi menang kebejeng kita bitong, selain kita bitong. Maka dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salah. Amanlah manusia pertama ibitong sareng Gusti Allah nang kiamat pejeng. Mun pejeng lastari ibitong baru lain ibitong. Ken mun pejeng ta ibitong lain ta ibitong. Mila dari kentong ngereng Bu. Jaga pejeng aku leban sampean. Mun anak mangkat ditanya aki, Maria pejeng nak. Anak datang dari sekolah tanya aki, takut kalau pain tak pejeng. Tanya aki, Maria pejeng nak. Laki na mulai dari kota, tanya aki. Maria pejeng kak. Laki na mulai na alakoh, tanya aki. Maria pejeng kak. Bini na pa ada sampian. Tanya aki, lah pejeng le. Ngerti sampian. Bini tanya aki Pak, pola lah pejeng le. Lah pejeng kak? Yes. Kan kira-kira begitu Pak. Tanya ki, tanya ki lain lah kalau. Leki Pak Nasuki Peleman. Tanya ki, mari pejeng jong, mari Pak. Tanya ki kerajin, lah pejeng le, mereka oh aman. Enten nongku ni serius mereka. Karena pejeng mereka berpenting. Kamu mesti rakyat ledo. Wala agar Peleman kak. Leni Pak. Karena aku leban sambian mumpung ki sehat. Mumpung ki mampu, mumpung ki kuat. Toreh ku leban sambian jaga bejengah, jaga ibadahna, ben saya terakhir jaga tetangkenah. Saya kocak jaga tetangkenah, beni onto ketunging. Bu. Oh Bu. Oh ngantok lah. Jaga tetangkenah. Coba no kono tetangkenah. Tetangga meli TV sebitekin kayak cetak. Allah. Allah ya Allah. Aduh ya nih. Kena mau di maboy peser wae kok. Beri melihat saya meli TV sebitekin Allah ya kok. On oleh duare meli motor anyar. Kita Bu. Aduh yan. Beri meli TV cek rajon. Setibah meli motor cek genteng. Tulit bi tetanggane, iya minta beli motor anyar jua. Cengken aja kok ala ko autang dok. Mak tahu kaki su. Kok tahu di Bu Hermin nih kok. Lah terakhir para Ismail mobil selap. Waktu selapa dua kalau ya Allah, Pak Man Rais mele mobil ya Allah. Engkau letro mobil kia, pon tapi diberi ya Allah datang mobil ambulan. Udah mana gampang Pak.
Ini kemenakan gula Fauzi ini kan. Banyak mobil. Ken mobil perusahaan, si anu jalan roh. Biar gue tanya aki, apa kalau aku cong? Ngawas mantuan. Ngawas apa cong? Mobil lah. Noto jalan. Biar gue tanya aki, bisa nyewa cong? Kam mantuan kesintangan huye jaya kok. Sebulan baru udah pak mantuan nih. Dan ini penting bu, jaga tetangga. Nah, benih ontoi ketunging. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazala Jibril bil jari. Setiap kali aku bertemu dengan Jibril, mazala Jibrilu yusini bil jar. Setiap kali Jibril bertemu denganku, Jibril selalu mengingatkan tentang tetanggaku. Hatta dhanantu, sampai aku menyangka ayyuwarrithahu. Sampai aku menyangka jangan-jangan tetanggaku wajib menerima warisan. Kenapa? Tetangga itu adalah saudaramu yang paling dekat kata Nabi. Mun sakit cetak tetangga setahu keadaan. Mun sakit tabuk sengosong tetangga keadaan. Mun mateh tetangga sengosong keadaan. Jadi benar Rasulullah jaga tetangga. Bahkan Rasulullah mesendak sahabat. Sengak. Mun masak kengan pebanyak kuanah. Matur Sayyidah Aisyah, untuk kenapa Rasulullah? Pabanyak kuanah bagi ke tetangga. Keding bisu ada. Leku amasak cukup aing setembe. Bagi kepada tetangga sampai depak ke laut. Mi aing kap, ibu su ada iko. Can Pak Ustadz Muhsin malam mah suruh bagi kuanah iko. Teking wah punya saya iko. Benih begitu Ibu Su'adah. Mon aing ngabei begi napa na boleh esen. Nah. Coba deur ke tibi atuh tetanggana. Tina tak apa-apa ya Allah. Aku ini adalah hambamu yang tersakiti ya Allah. Sengak leku Gusti Allah. Manter tepelang. Bi tolong aduk. Duk. Enggak. Tuana tetangga mustajab. Mila dari kita teretan jaga ibadah pas jaga hubungan ben bela tetangga. Nyon sepora. Kula tak bisa bit. Karena memang suaratan kula seporan. Suaratan kula ni kala cek taden para rabu para teretan. Langkong-langkong dek para guru-guru batan kaula. Dek ke Umar, dek ke Suhardi, dek ke Suriman. Terus dek ke Abdullah kepada saudaraku Bapak Abdullah. Kita doakan beliau mudah-mudahan jadi pemimpin yang jujur, adil dan amanah di jalan Allah. Insya Allah hasilnya akan dinikmati oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jika apa yang saya sampaikan banyak benarnya, kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Sementara jika banyak salahnya, kesalahan itu karena memang kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan panitia ini pahalanya besar. Yang sudah susah payah menghadirkan acara ini, mengadakan acara ini, insya Allah pahalanya besar. Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Mun beda orang seoleh hidayah dari Allah karena sebab pesampian Ali, maka kencerna pada ben asedekah bahkan lebih bagus etanempeng asedekah onta merah. Napa onta merah? Onta semerah panika onta sepaling larang. Berarti kencerna panitia panika cek rajana. Selamat dan saya ucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah bersusah payah mengadakan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini mendatangkan manfaat bagi kita semuanya dan menjadi pengingat untuk kita agar senantiasa taat dan bertakwa kepada Allah. Mohon maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.